Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Puji Tuhan. Saudara, di saat sekarang ini tidak sedikit orang Kristen yang goyah imannya. Mereka mulai meragukan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Jikalau kita masih saja meragukan kasih setia Tuhan, berarti kita adalah orang yang tidak mempercayai perkataan Tuhan, saudara. Bukankah di setiap langkah, dimanapun dan kemanapun kita pergi, Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita bisa bernafas dan hidup sampai detik ini, bukankah semua karena kasih Tuhan? Rasul Yohanes dalam suratnya menegaskan bahwa Tuhan adalah kasih, dan dalam hal mengasihi ini, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita. Pernyataan bahwa Tuhan adalah kasih memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber kasih itu sendiri, sehingga Dia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya yang adalah kasih. Karena kasih adalah karakter Tuhan, maka segala perbuatannya senantiasa bermuatan kasih. Di dalam Tuhan ada kasih yang berlimpah-limpah. Tidak ada kata lain untuk mengungkapkan kebesaran kasih Tuhan, selain kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang berlimpah ini, manusia berdosa pun dikasihinya dan diselamatkannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Tertulis, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih menjadi bagian penting dari kehidupan kekristenan, saudara. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan hidupnya untuk kita, maka kita harus merespon kasihnya itu dengan mengasihi Dia segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Kata segenap berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang terutama di dalam hidup ini. Kita menjadikan Tuhan sebagai subjek kasih satu-satunya. Tidak ada siapapun dan apapun yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang lebih mengasihi uang dan hartanya daripada mengasihi Tuhan. Kita lebih mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi Tuhan. Waktu-waktu kita pun tersita untuk perkara-perkara duniawi. Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, mari kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Sungguh, kita tidak dapat menghitung betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Banyak cerita tentang cinta kasih yang ada dalam dunia ini, namun kesemuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat jauh berbeda dari kasih lain yang ada di dunia ini, saudara. Saudaraku, inilah bentuk kasih Tuhan yang sempurna, yang sesungguhnya kepada umatnya. Yang pertama adalah tidak berubah. Artinya, kasih Tuhan mengalir terus-menerus tiada berhenti sampai selama-lamanya. Tertulis, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih manusia bersifat sementara, mudah sekali berubah, sangat bergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun.
Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Yang kedua adalah sempurna. Artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya, benar-benar lengkap dan utuh. Karena itu, jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Namun ingatlah dan renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga adalah tidak bersyarat. Tertulis kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang bersyarat, saudara. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika tidak, kita pun tidak lagi mau mengasihi. Namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Apapun juga yang ada di dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mengenal kasih Tuhan lewat hubungan yang karib dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan yang besar bagi kami, sehingga kami ada dan hidup saat ini, menikmati kebaikan Tuhan, dan itu semua adalah kasih Tuhan yang besar bagi kami. Ajar kami untuk mengenal kasih itu dengan hidup karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dalam pendidikan dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.